sportivitas. Apapun saya harus menang. Membenahi seluruh persepak bolaan nasional. Jangan lupa sepak bola itu soft power. Karena dia diminati oleh 70% penduduk kita. Ada orang-orang yang sengaja menembak gas air mata ke atas. Di dalam sudah disemprot pakai gas air mata, ditembakin sehingga orang harus keluar. Yang di luar karena melihat begitu banyak orang keluar, ditembakin lagi. Lari lagi ke dalam begitu. Bahwa polisi itu sebenarnya sudah ada ketentuannya tidak boleh masuk ke dalam stadion. Belum lagi kita bicara tentang mafia skor, yang judi sepak bola dan sebagainya. Orang-orang yang berintegritas yang berani mengurus sepak bola ini. Bukan orang yang pandai, tapi orang yang berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Halo sahabat AS, hari ini saya tidak sendiri seperti biasanya. Saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Ini guru kita semua, Prof. Reynald Kasali. Apa kabar, Prof? Kabar baik, terima kasih. Sehat, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah sehat, makasih. Saya kangen juga ini, lama nggak ketemu dulu. Dari pansel KPK, terus saya tahu karir di KPK, luar biasa. Terima kasih, Prof. Prof, ini ada yang menarik sebenarnya yang kita ingin bincangkan hari ini mengenai persepak bola kita. Karena kita tahu bersama bahwa Prof. Reynald ini kan masuk dalam tim gabungan independen pencari fakta kan. Yeah. Apa sih yang terjadi di dunia persepak bola kita sekarang ini, Prof? Kompleks. Jadi bertahun-tahun itu dibiarkan. Yang sebetulnya tragedi Kanjuruhan ini hanya merupakan simptom, ya. Hanya merupakan simptom. Tapi ujungnya di sananya sebetulnya adalah tidak dibangunnya budaya sportivitas. Jadi itu muaranya tampak sekali. Mulai dari ini cerita dari beberapa anggota tim pencari fakta yang mempunyai keahlian yang beragam. Misalnya saja kami dapatkan fakta sekolah sepak bola ramai, tetapi banyak orang tua yang mengajarkan anaknya agar lebih baik menang dengan berbagai cara. Jadi misalnya memasukkan umur, ya. Masukkan umur, padahal orang tuanya gila sepak bola. Nah, orang yang gila sepak bola kan pengen anaknya menjadi pemain sepak bola. Jadi bintang. Menjadi bintang. Nah, jadi mereka memasukkan umur, kemudian mereka memaki wasit kalau anaknya dihukum. Ya, kalau temannya dihukum sehingga membuat timnya kalah, orang tuanya turun dan itu disaksikan oleh anak-anak mereka. Nah, ini kan budaya sportivitas sebetulnya, bukan semata-mata menang. Ujung di sananya kita tampak gejalanya pada bidang politik, pada bidang pendidikan dan lain sebagainya. Apa itu? Yaitu orang tidak mau mengakui kekalahan. Jadi kalah dan menang adalah sesuatu yang normal sebetulnya. Ada orang yang kalah sekarang nanti akan menang. Tim sepak bola dunia juga tidak selalu menang, ada kadang menang, ada kalah. Tapi bagaimana kita menerima kekalahan itu adalah kemampuan kita mengelola emosi dan kekuatan kita di situ. Itu yang disebut sportivitas ya? Sportivitas, sampai nanti orang mau jadi calon presiden kalau tidak apalagi dia lihat menangnya tidak terlalu tebal, kesempatan mereka bikin masuk ke pengadilan, tapi bukan hanya pengadilan, tetapi mereka gerakan massa dan menimbulkan kehebohan. Karena tidak mau menerima kekalahan. Bayangkan coba, ini kan tidak hanya terjadi di sini, tapi dalam segala lini begitu ya. Sehingga akhirnya orang mengatakan apapun saya harus menang. Apapun ya? Apapun harus menang. Ini budaya sportivitas yang salah satu gejalanya tampak di sepak bola itu. Oke, Prof, apa sih temuan yang paling prinsip dari kasus Kanjuruhan itu yang bisa merubah wajah persepak bola kita lebih manusiawi dan lebih sportif? Saya sampai agak lupa itu karena banyak sekali temuan. Karena bikinnya agak komprehensif. Tetapi yang pertama, kami mempelajari mengapa itu terjadi. Mulai dari kami perhatikan CCTV-nya yang sudah dikaji oleh banyak pihak maupun yang kami temukan sendiri, yang kami minta sendiri dari Polda, yang kami dapatkan sendiri dari lapangan. Kemudian kita bawa selongsong peluru, kita tes di laboratorium. Kemudian kita juga cek letak pintu dan sebagainya. Yang pertama tentu saja adalah penanganan di lapangan. Bahwa polisi itu sebenarnya sudah ada ketentuannya tidak boleh masuk ke dalam stadion menurut ketentuan FIFA. Tapi ini tidak disosialisasikan kepada polisi. Jadi ada polisi yang tahu, ada polisi yang tidak tahu. Ada dalam rapat salah satu polisi mengatakan tidak boleh kita masuk, tapi kenapa tetap masih dilakukan. Kemudian ada lagi situasi depan pintu.
ternyata ada budaya di dalam masyarakat kita itu orang-orang tidak mau jalan jauh. Jadi senangnya parkir mobil di depan pintu. Kayak kita di Langsung airport. parkir depan pintu gitu. Kayak kita di airport kan? Ya. Atau kita pergi ke bank, semua orang maunya depan pintu. Dan akibatnya ketika ada penanganan tidak mudah karena di depan pintu tuh banyak kendaraan. Seperti itu. Jadi kebiasaan ini pun harus dirubah. Kemudian siapa yang memerintahkan tembakan gas air mata itu sampai ke atas sana? Karena setiap orang yang menembak gas air mata kan harus mempertimbangkan arah angin. Dan di sana tidak ada jalan keluar, pintu tidak dibuka di sana. Atau dibuka tapi pintunya kan agak begitu ya. Ada kayak pintu penjara begitu, ada sekat-sekatnya lagi. Jadi kalau dibuka satu di tengah, yang kiri kanan ini harus dibuka juga. Ini belum dibuka misalnya. Jadi ketika dibuka orang terjepit. Kita pelajari di video itu seperti masuk pintu neraka gitu. Ada orang yang badannya keluar, kepalanya sudah di luar, dia bisa menghirup, tapi kakinya nggak bisa keluar. Jadi dia terjepit oleh teman-temannya, bahkan dia menindih orang yang di dalamnya kemudian ditemukan mati misalnya. Jadi ada kejadian fisik yang kita temui, ada orang-orang yang sengaja menembak gas air mata ke atas. Kemudian ada beberapa menit CCTV itu tidak tampak, yang tidak kita ketahui penyebabnya apa. Ada yang mengatakan mungkin karena pengaruh gas air mata dia rusak di depan selama beberapa jam. Atau ada lagi yang mengatakan ada yang mengaburkan, yang menghilangkan bagian itu sehingga tidak bisa kita analisis. Ada hal lain yaitu mengenai organisasi persepak bolaan. Iya. Yang uangnya begitu besar dan kemudian semua saling menyalahkan. Jadi sponsor dari broadcaster itu jumlahnya nilainya sangat besar. Terus kemudian transparansi di organisasi tidak ada. Kemudian setelah itu mereka ribut mengatakan bahwa acara dibikin malam karena permintaan dari broadcaster. Sponsornya di atas jam sekian rokok bisa masuk walaupun cuma sebentar. Terus ada lagi bilang enggak, saya nggak bisa mengatur itu. Karena ini pertandingannya kan ada banyak, tidak bisa. Nah, mereka lah yang mengatur, PT ini yang mengatur. Terus PT-nya mengatakan ada lagi pihak lain yang menentukan. Jadi saling lempar. Nah, kemudian juga ditambah lagi dengan bagaimana para pengurus PSSI yang tidak menangani klub dengan baik. Sehingga klub-klub itu menjadikan penonton itu sebagai objek fanatisme, massa yang besar. Dengan massa yang banyak nonton akan dapat uang tiket yang banyak, sponsor akan banyak. Sponsor senang dengan massa yang besar. Gitu. Jadi saya kira gabungan dari berbagai hal. Ini kan sedang berlangsung sidangnya, Prof ya. Kira-kira kalau menurut Prof Reynald sendiri, keadilan yang bagaimana sih yang harus ditemukan oleh hakim ini dalam kasus Kanjuruhan ini? Mungkin keadilan ini sudah mendekati sedikit lewat. Yang ada dahaga yang seharusnya kita dipenuhi kemarin, itu tidak dipenuhi kemarin. Yang seharusnya misalnya ketika kejadian pengurus PSSI langsung mengumumkan bahwa kami bersalah, kami lalai, terhadap mereka yang jadi korban kami datang, kami santuni, dan setelah itu kemudian saya menyatakan bersalah, tidak cocok, saya mengundurkan diri dengan tim. Dengan tim ya. Karena belakangan dipolitisasi ini adalah soal ketuanya. Padahal bukan soal ketua. Kalau ketua ganti tapi EXO di bawahnya sama, saya kira ya di sini yang mengatur pimpinannya begitu ya. Jadi bersama-sama harusnya pada saat itu tunjukkan rasa tanggung jawab. Itu akan menjadi satu keadilan. Ya begitu ya, bahwa kami bertanggung jawab, kami lalai, kami telah melakukan ini. Organisasi dibenahi saat itu. Tapi kalau sekarang seperti biasa, saya kira yang akan jadi korban adalah mereka yang kecil-kecil, yang tidak punya perlindungan, yang berada di ujung-ujung sana. Harusnya adalah keseluruhan itu bertanggung jawab, termasuk exco yang ada di dalamnya. Iya, karena kan kalau kita lihat itu kan banyak keluarga yang sudah kehilangan anak, saudara dan lain sebagainya. Mereka lah ini yang paling menderita ya, kalau kita sebut menderita. Itu kira-kira keadilan apa yang lebih tepat untuk mereka nih, keluarga korban? Tentu tidak bisa kembali lagi ya, orang sudah mati. Tapi luka mereka ini yang akan terus diingat oleh keluarga. Jadi kalau misalnya kita bisa
menunjukkan sesuatu bahwa ke depan tidak ada lagi korban yang terjadi. Saya kira itu akan turut menghibur satu. Jadi adalah perombakan total dalam organisasi itu pertama. Tapi yang kedua adalah yang terlebih penting adalah bagaimana keluarga-keluarga itu diberikan kompensasi yang layak atas kehilangan anggota keluarga. Tentu saja uang tidak bisa menggantikan, tetapi ada pengakuan terhadap anak-anak itu, ada semacam ada semacam penghiburan bagi keluarga-keluarga itu. Apakah itu adiknya dari korban, apakah orang tuanya diberikan sesuatu yang bisa membuat mereka menjadi lebih lapang hatinya. Dan yang paling penting sebetulnya adalah didatangi, dikunjungi, dan diberikan penghiburan yang layak. Makanya saya katakan ini adalah suatu peristiwa yang sudah lewat, harusnya pada saat itu. Air mata mereka sudah kering. Saat ini mereka sudah, sebagian sudah agak traumatis dan sudah mengalami tekanan psikologis dengan kejadian. Bahkan ada beberapa di antaranya yang mendapat tekanan di lapangan ketika mereka mau lapor. Misalnya begini ya, kami tim gabungan pencari fakta minta agar ada otopsi. Iya. Ya, ketika dilakukan otopsi, ada sejumlah orang yang kemudian mengaku diteror gitu, mengaku diteror, sehingga kemudian mereka memutuskan untuk tidak. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur begitu. Kemudian pada saat itu tidak ada satupun dokter yang mau memberikan surat, mengeluarkan surat mengenai mengenai pernyataan mengenai korban begitu. Yang ada hanya statement aja. Setelah diminta suratnya, mereka tidak berikan. Dokter pun takut gitu. Jadi biar dokter takut ya. Berarti ada tekanan-tekanan yang datang dari luar, Prof. Ya? Ada tekanan-tekanan datang. Mungkin ada oknum-oknum yang bolak-balik yang mencoba melindungi dirinya. Kalau begitu, saya coba mengkhawatirkan proses persidangannya. Di luar saja bisa terjadi tekanan. Bagaimana seandainya proses persidangan ini juga diwarnai tekanan? Artinya apa? Kalau diwarnai tekanan, maka orang yang harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini, yang harusnya dihukum, bisa saja lepas atau ringan. Itu kira-kira bagaimana, Prof? Ya, itulah. Ada kekhawatiran di situ kira-kira? Oh, tentu ada. Tentu ada. Sama saja kita menonton pengadilannya FS, begitu ya. Ya. Sambo, kita lihat seperti itu. Kita udah seneng, pertanyaannya berani, jaksanya berani. Begitu sampai pada menjelang tuntutan gitu ya. Istri saya bertanya pada saya, kira-kira gimana? Dan istri saya mengatakan khawatirnya ini anti klimaks antara di sidang itu begitu gegap gempita, begitu ganas, tapi begitu eksekusinya tiba-tiba menjadi seperti macan ompong begitu ya. Itu selalu mengkhawatirkan kita. Kira-kira ada kemungkinan juga bisa terjadi di persidangan kasus Kanjuruhan seperti itu, Pak? Karena yang di sidang ini bukanlah tokoh-tokoh penting, mungkin mereka akan kena sanksi walaupun tidak besar. Karena bagaimanapun juga kalau itu adalah aparat penegak hukum, ada kesetiaan korps tentunya. Ada orang-orang ini kan juga pernah berjasa, diberikan tugas, menjalankan misi tertentu, dan kemudian pada suatu ketika mereka juga diperintahkan oleh orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak tertutup kemungkinan di situ juga terjadi anti klimaks, tidak tertutup kemungkinan juga karena ini orang kecil ya tidak kena sanksi, ya tidak ada yang melindungi. Prof, ini kan menarik, di dalam rekomendasi itu ada juga salah satu poin mungkin ya tentang pembenahan secara fundamental terhadap organisasi sepak bola kita, yaitu PSSI. Secara menyeluruh ya. Secara menyeluruh, kalau kita bicara secara menyeluruh, kita ingin masuk, ini dekat-dekat pemilihan ketua PSSI. Kira-kira apa PR terbesar bagi ketua PSSI yang nanti akan terpilih? Oh, ini membenahinya tidak mudah ini. Ini harus benar-benar manajerial, jadi bukan teknis. Kalau teknis itu misalnya kita datang ke Kanjuruhan, survei, periksa letak pintunya, arusnya, kejadiannya bagaimana, bikin protap yang di situ. Tapi ini adalah membenahi seluruh stadion, membenahi seluruh persepak bolaan nasional, karena ini kan dari bawah sampai ke atas.
merubah cara berpikir, bagaimana menciptakan kader-kader baru. Kalau kita lihat misalnya, saya pernah mencari dana untuk seorang pemain sepak bola anak-anak yang namanya Tristan Alif. Pada waktu itu Tristan Alif dikenal sebagai Messi-nya Asia. Pemain sepak bola datang dari keluarga dari Padang, datang ke Jakarta, main bolanya bagus. Sampai beberapa klub sepak bola saya curiga kok mereka bikin klub di sini. Ternyata tradisi mereka adalah mereka untuk menjaring anak-anak Indonesia atau anak di satu negara yang bagus begitu supaya jadi anggota klubnya. Nah akhirnya kita kumpulkan dana supaya dia bisa berangkat menjadi pemain sepak bola di luar negeri yang bagus. Tapi dia pernah belajar di Ajax anak ini. Tristan ini pernah menjadi sekolah di Ajax. Di Amsterdam. Hanya saja masalahnya kan di dalam FIFA ada aturan tidak boleh pindah keluar satu negara hanya karena buat main sepak bola. Karena itu dianggapnya perdagangan anak. Transfer dan sebagainya. Jadi harus benar orang tuanya pindah, harus dicarikan dulu pekerjaan orang tuanya ke sana. Kayak kasusnya Messi lah. Messi kan karena dianggapnya dia punya penyakit, pindah orang tuanya ke sana, pindah sekeluarga. Akhirnya jadi pemain di sana. Nah, saya tanya sama Tristan dan keluarganya, waktu sekolah di Ajax apa yang diajarkan? Yang diajarkan bukan sepak bola. Sepak bola adalah 10% dari keseluruhan kurikulum. Yang 90% itu attitude, mindset, bahasa, respect, perilaku, emosi. Harus bisa nyanyi lagu kebangsaan, harus bisa mengatur gestur, makanan. Saya pernah ketemu dengan salah satu tim Indonesia yang pernah mengundang tim sepak bola dari luar datang ke sini. Mereka bilang di pesawat itu ada seorang atlet, dia pengen makan sesuatu, memberitahu kepada pramugari, coachnya langsung berdiri, lihat siapa itu, makan nggak boleh sembarangan. Tim salah satu sponsor pernah cerita sama saya, pernah mengundang PSSI dan juga pernah mengundang tim sepak bola yang datang dari luar, datang ke sini. Apa bedanya saya tanya? Bedanya mereka makannya selektif, cuma makan salad. Sedangkan anak-anak kita makan tuh sekenyang-kenyangnya. Mereka nggak tahu dagingnya seperti apa, burgernya seperti apa. Semua dicampur makanannya. Nah di sekolah sepak bola Ajax itu diajarin makan tuh porsinya gimana, untuk menjadi atlet yang sehat bagaimana. Ini kan menyeluruh ini. Attitude, respect, profesional, belajar bahasa, belajar strategi, otaknya dibangun sehingga menjadi pemain sepak bola bukan hanya bisa menggiring bola tetapi bisa menjadikan hidupnya bagus begitu ya. Dan bagi bangsanya tuh bagus begitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, rekomendasi kita menyeluruh, itu menyeluruh dalam arti tidak hanya sekedar stadionnya. Kalau stadionnya sekarang kita lihatnya di JIS. Kemarin pada waktu pertandingan, pada waktu ada konsernya Dewa 19. Orang kan mengeluh pulangnya nggak ada kendaraan. Banyak orang pulang pakai damkar, numpang di damkar gitu ya. Karena nggak ada kendaraan umum, harus sampai jam 2 pagi tuh saya pulangnya naik damkar, nggak ada tempat parkirnya. Oke lah, itu teknis. Tapi ini adalah merubah mental bangsa, mental klub-klub ini tidak menjadikan penonton itu sebagai objek yang kemudian dengan fanatismenya akhirnya efek sampingnya ketika ada tim lawan datang timpuk sambit, kita tidak bisa menerima kekalahan. Jadi akhirnya polisi kemudian menggunakan gas air mata untuk buka jalan. Polisi di Kanjuruhan itu yang di luar itu naik ke Barakuda, pas mau keluar terhadang, ada banyak kendaraan di kiri kanan, terus kemudian tim ini sudah keluar, penonton sudah keluar di sini sehingga harus dihadang, disemprot di dalam sudah disemprot pakai gas air mata, ditembakin sehingga orang harus keluar. Yang di luar karena melihat begitu banyak orang keluar, ditembakin lagi, lari lagi ke dalam begitu. Demi supaya Barakuda kendaraan lawan ini dari Persibaya itu bisa keluar, bisa dibawa ke tempat keluar gitu, terhambat dia. Ada rekomendasi ya yang menyangkut organisasi PSSI. Kalau kita melihat rekomendasi itu, kan sebuah organisasi itu tidak bisa terlepaskan begitu saja dengan orang-orang yang menakodai jadi pengurus. Kira-kira kalau menurut Prof, berdasarkan rekomendasi, profil yang bagaimana sih yang seharusnya menakodai PSSI ini? Ini harus agar berubah supaya PSSI itu menjadi lebih akuntabel ya, lebih profesional dan lebih berintegritas. Tentu yang paling penting kan integritas. Orang datang ke PSSI itu untuk apa? Untuk menikmati, untuk mendapatkan, atau untuk memberikan. Ya.
Nah, banyak sekali orang di dalam itu yang organisasi apapun, tradisi di Indonesia itu senang sekali mendatangkan orang yang kuat. Orang yang kuat dalam artian kuat finansial atau kuat apa nih? Kekuasaan. Gabungan finansial dan kekuasaan itu. Tapi sebetulnya orang yang kuat finansial dan kekuasaan itu juga punya cita-cita. Saya menggunakan itu sebagai tunggangan untuk saya naik. Jangan lupa sepak bola itu soft power. Oke. Karena dia diminati oleh 70% penduduk kita. 70% masyarakat Indonesia itu hobi nonton bola dan main bola. Iya, iya. 70%. Soft power yang lain katakanlah BTS, K-pop itu, Korea itu ya. Itu kan soft power. Jadi orang akan nurut dengan itu begitu. Nah, jadi kita selalu berpikir orang harus kuat. Nah, orang kuat ini ternyata punya tujuan lain. Dia pengen jadi gubernur, dia pengen, itu sudah terjadi kan beberapa kali dan mau jadi segala macam. Oke lah, sah-sah saja lah mereka boleh menggunakan, asal mereka memberikan kontribusi pada organisasi. Nah, maka selain punya integritas, orang ini ingin memberikan nggak kepada organisasi. Artinya dia harus membentuk sampai ke EXO-nya itu harus kuat di bawahnya. Jadi tidak bisa kita bongkar hanya pimpinannya saja. Harus sampai ke bawah ini kita bersihkan, kita Keseluruhan rapikan. pengurus ya? Keseluruhan pengurus ya. Pengurusnya harus benar-benar orang baru yang punya cita-cita, integritas, menyelamatkan organisasi. Uangnya ada kok, pendapatannya besar. Jadi PSSI ini pendapatannya besar? Sangat besar. Saya kira itu bisa triliun itu pendapatannya itu. Penontonnya sangat banyak, kemudian sponsor sangat berminat untuk memberikan sponsor, itu banyak sekali gitu ya. Nah, jadi uang ada, pembinaan klub itu kurang. Kalau ini bisa dilakukan oleh orang yang kemudian paham itu, tentu saja kita perlu orang yang paham sepak bola, bukan paham politik, bukan paham. Kebanyakan ini adalah dikelola orang yang tidak paham. Hanya paham politik ya? Paham politik, paham masa depannya dia, ya, bisa lari-lari, ya bisa main bola sedikit lah, begitu ya. Tapi kan ini kan bukan soal main bola, ini adalah membangun persepak bolaan. Coba kita lihat Jepang. Tahun 1992, Jepang itu tiba-tiba bikin program 100 tahun. Iya. Dan targetnya dia menjadi juara sepak bola kalau tidak salah 2092. 100 tahun bikin planningnya. Begitu sabarnya Jepang. Maka kita tidak heran kemarin Jepang itu bisa menaklukkan siapa? Spanyol ya kalau tidak salah ya. Spanyol atau apa? Spanyol ya di Qatar kemarin. Jepang, dan itu sudah menimbul bahagia. Targetnya mereka masuk 8 besar tapi ternyata tidak berhasil ke 8 besar gitu. Tapi sudah menguncangkan dunia. Mereka punya target berapa orang menjadi pemain dunia. Mereka sudah dapatkan. Orang-orang Jepang menjadi pemain dunia. Sudah dapat. Mereka bikin kerangkanya 100 tahun. Kita ingin masuk dalam sepak bola dunia, caranya bagaimana? Rapat, kemudian dalam rapat ada yang punya ide. Kita naturalisasi aja. Gitu ya. Jalan pintas. Jalan pintas. Oh iya boleh juga katanya. Langsung diputuskan. Seminggu kemudian sudah diambil tuh berapa orang dengan bayaran. Transaksional begitu. Kita tidak bangun. Sekali bangun lumayan masuk berapa besar. Setelah itu nggak bisa gol kan. Belum lagi kita bicara tentang mafia skor. Yang judi sepak bola dan sebagainya. Itu kan juga harus termasuk yang dibenahi. Oke Prof, ini tadi duit yang banyak ya di dunia persepak bolaan kita. Ada orang yang berjudi juga di dalam. Kalau menurut Prof Renal, bagaimana sih seharusnya mengelola bisnis persepak bolaan ini agar lebih berintegritas dan lebih menghasilkan? Ada yang mengatakan teknologi, pakai teknologi. Sudah dicoba di Bandung itu, Farhan dan teman-teman itu yang pengurus Persib itu bilang, udah kita jualnya pakai online. Udah dicoba, ternyata 2 orang mati di pintu masuk. Ya, karena orang di dalam memberitahu pada teman-teman yang masih banyak kosong. Sudah diatur hanya boleh 60% bangkunya. Ternyata yang terjadi berkebalikan. Orang di dalam memberitahu dan kemudian bisa masuk ke dalam. Ada yang mengatakan bangkunya harus di-assign supaya orang nggak bisa masuk sembarangan. Oke, tapi ternyata nggak cukup teknologi ini merubah keadaan. Jadi teknologi memang bisa mengatasi, tapi dia hanya merupakan bagian kecil. Nah, yang ternyata yang menimbulkan perubahan yang besar itu adalah integritas. Orang-orang yang berintegritas yang berani mengurus sepak bola ini. Bukan orang yang pandai, tapi orang yang berintegritas. Dan kemudian tuangkan dalam perencanaan dan ada kesepakatan dengan para klub. Kalau klub-klub ini tidak sepakat kan juga tidak mudah.
Karena klub ini menghidupkan klubnya itu mereka juga perlu modal, perlu akal. Sekarang sepak bola itu sudah kekuatan modal. Dan bahkan bisa dijual sahamnya, kemudian saham kalau nilainya tidak terlalu besar kan juga tentu masih bisa digoreng. Prof, kalau dari kacamata bisnis, bagaimana mengelola sepak bola ini agar dia menjadi sebuah bisnis yang sustainable, berkelanjutan dan bisa lebih bagus? Benchmark sudah ada banyak. Kalau kita perhatikan di banyak negara, itu memang dibangun fanatisme lokal. Fanatisme lokal sehingga kemudian penonton itu menjadi bagian dari suatu komunitas besar. Dengan begitu, maka mereka akan bersemangat dan kemudian mereka akan memberikan dukungan. Dengan klub itu menjadi suatu kebanggaan kota. Kemudian mereka akhirnya juga ikut membeli kaos, mereka membeli souvenir, mereka membiayai itu semua. Mereka bisa mempunyai klub yang besar, stadion yang besar. Masing-masing klub diwajibkan di sana harus mempunyai lapangan yang bagus. Jadi investor itu kemudian membuat lapangan yang bagus. Dengan dia membuat lapangan yang bagus, dia cari atlet yang bagus. Dan mereka berhitung, mereka keluar 20 juta dolar tapi mereka bisa dapat sponsor 40 juta dolar. Mereka bangun itu semua. Fanatisme klub dibangun, sponsor datang, dan kemudian setelah itu mereka bisa, kalau pemain ini di luar masih dalam kontrak kemudian ingin pindah ke klub lain harus transfer ke mereka dapat uang lagi. Jadi sebetulnya klub itu kalau dibangun dengan baik, dia bisa menghasilkan uang. Jadi dibangunnya memang adalah kepada kemampuan klub itu untuk bisa menciptakan pemain yang bagus, bisa menciptakan stadion yang bagus, dan bisa mendatangkan uang yang bagus, kecuali kita dapat orang gila sepak bola. Dan nyari uangnya dari tempat lain, kemudian dia buang duitnya ke situ karena dia cinta sepak bola. Tapi apakah ini sustain? Tidak sustain. Oh, nggak sustain juga. Begitu dia tua, begitu perusahaannya redup, tidak ada uangnya. Akhirnya tutup. Ini ada mulai fenomena menarik nih Prof ya. Kalau kita lihat ada beberapa orang anak-anak muda yang mencoba masuk di dunia bisnis sepak bola, katakanlah Atta, Raffi. Itu bagaimana sih seharusnya mereka menghadapi bisnis sepak bola ini agar betul-betul bisnis yang fair, yang bisa sustainable? Iya. Saya kira mereka tidak perlu kita ajarin, mereka sangat pandai cari uangnya. Sangat pandai. Di masa pandemi pun mereka bikin. Saya lihat-lihat, saya tanya duitnya dari mana. Ternyata lebih pandai mereka cari duit. Anak-anak ini adalah anak-anak yang menjadi magnet, gitu ya, menjadi magnet. Dan di belakang mereka ada orang-orang yang mengajarkan mereka cara mengelola uang dan cara membangun klubnya. Ada orang-orang yang mengajarkan. Jadi dari segi itu saya tidak khawatir. Ya. Yang saya khawatir adalah anak-anak muda ini dikooptasi oleh orang-orang yang populer. Ya, oleh orang-orang yang mempunyai ambisi-ambisi tertentu dan kemudian akhirnya mereka digerakkan. Maka mereka sendirilah yang harus menguji orang yang mendekati mereka ini layak atau tidak mereka beri dukungan. Kalau mereka lihat itu adalah layak, ya mereka bisa jadikan, dan kemudian mereka sendiri berkomitmen kalau pemimpin mereka nanti terpilih, orang yang mereka dukung itu terpilih, mereka harus minta juga komitmen dari orang-orang itu, bahwa komitmen mereka bisa cabut kalau integritas dan kesepakatan itu tidak dibangun. Jadi saya kira kita tidak perlu mengajari mereka cara mencari uang, mereka jago semua ini cari-cari uang. Dan mereka menjadi magnet karena mereka punya follower yang banyak, mereka juga berada dekat dengan orang-orang yang ingin memberikan dukungan, karena nama mereka, karena mereka juga anaknya siapa, sponsornya ada. Tetapi bagaimana supaya mereka tidak kalau bahasa zaman dulu, jangan dikadalin oleh orang-orang yang berpengalaman. Karena orang pengalaman ketemu dengan orang yang punya uang, terjadi pertukaran. Terjadi pertukaran. Yang punya uang dapat pengalaman, yang punya pengalaman akan dapat uangnya. Oleh karena itu sebenarnya anak-anak muda ini kita tetap dorong aja ya, dia masuk ke bisnis persepak bola itu ya. Mereka turut meramaikan karena ini adalah tontonannya anak-anak muda. Mereka tahu bagaimana ketika pandemi mereka bisa bikin tuh dapat sponsor banyak walaupun dijualnya online, nggak ada penontonnya, tetap mereka bisa dapat uang. Mereka tahu cara mencari uangnya. Cuman hanya satu aja mungkin Prof, jadi catatannya Prof bahwa mereka ini harus tetap terjaga ya, supaya tidak dikooptasi. Ya, jangan menjadi objek tapi harus menjadi subjek, turut menentukan. Itu salah satunya Prof. Iya. Harus begitu, mereka harus punya pemahaman. Karena anak muda ini kan belum punya intuisi. Belum bisa membedakan ini orang baik atau kurang baik begitu ya.
ini benarkah dia akan begini. Jadi mereka juga harus turut mewarnai. Memang it's time for them ya to clean up the mess. Oke, terima kasih Prof. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan Prof. Sukses, Reynal Kasali. Turut mengedukasi kita semua, utamanya teman-teman yang menonton channel ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di channel Abraham Samad Speak Up di episode mendatang.